Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat Vinorelbin. Vinorelbin atau Vinorelbin tartrat adalah obat untuk menangani beberapa jenis kanker. Obat ini digunakan dalam prosedur kemoterapi untuk mengatasi kanker serviks, kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker paru-paru jenis non-small cell lung cancer atau NSCLC. Vinorelbin bekerja dengan cara menghambat proses pembelahan sel, sehingga pertumbuhan sel kanker dalam tubuh dapat diperlambat atau dihentikan. Vinorelbin biasanya dikombinasikan dengan obat kemoterapi lainnya. Merek dagang Vinorelbin yaitu Navelbin, Vinso, Vinorelsin, Vinorkal. Obat Vinorelbin termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam nyawa. Vinorelbin belum diketahui apakah dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Vinorelbin. Vinorelbin akan diberikan oleh dokter, dosisnya akan ditentukan berdasarkan usia, kondisi pasien, dan respons tubuh terhadap obat. Secara umum, berikut ini adalah dosis Vinorelbin untuk orang dewasa berdasarkan bentuk sediaan obat, luas permukaan tubuh LPT dan kondisi pasien. Bentuk suntikan intravena atau IV. Dosis untuk kondisi kanker serviks yaitu 30 mg per meter persegi pada hari 1 dan 8 dari siklus 21 hari. Bentuk suntikan intravena atau IV. Dosis untuk kondisi kanker payudara, kanker ovarium yaitu 25 mg per meter persegi setiap 7 hari. Dosis untuk kondisi kanker paru-paru jenis non-small cell lung cancer atau NSCLC yaitu 30 mg per meter persegi 1 kali seminggu diberikan melalui infus selama 20-30 menit jika dilarutkan dalam larutan glukosa 5%. Sebagai terapi kombinasi dengan cisplatin, dosisnya 25-30 mg per meter persegi 1 kali seminggu. Bentuk kapsul lunak. Dosis untuk kondisi kanker paru-paru jenis non-small cell lung cancer atau NSCLC yaitu 60 mg per meter persegi 1 kali seminggu selama 3 minggu. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 80 mg per meter persegi 1 kali seminggu. Interaksi Vinorelbin dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya granulositopenia jika digunakan bersama cisplatin. 2. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan sel saraf jika digunakan bersama paklitaxel, itraconazole, atau ketoconazole. 3. Peningkatan risiko terjadinya gangguan paru jika digunakan bersama mitomycin. 4. Peningkatan risiko kerusakan sumsum tulang belakang jika digunakan bersama sidofudin. 5. Peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan bersama troleandomycin, verapamil, eritromycin, atau ritonavir. 6. Peningkatan risiko terjadinya penyakit infeksi dan penurunan efektivitas vaksin hidup, seperti vaksin BCG, vaksin influenza, vaksin campak, atau vaksin tifoid. Efek samping Vinorelbin yaitu mual atau muntah, lelah atau pusing, sembelit atau diare, nyeri otot atau nyeri sendi. Untuk sediaan suntik bisa terjadi iritasi, nyeri, kemerahan, atau memar di tempat suntikan, rambut rontok. Segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat yang bisa ditandai dengan gejala tertentu, seperti munculnya ruam yang gatal dan bengkak, mata dan bibir yang membengkak, atau kesulitan bernapas. Efek samping serius Vinorelbin yaitu sesak napas, batuk, atau sulit bernapas, perubahan suasana hati, sembelit parah, sakit perut, atau feses berdarah, mati rasa, kesemutan, dan lemah otot, nyeri, kemerahan, dan kulit tangan atau kaki mengelupas, gangguan hati, yang ditandai dengan mual, muntah, hilang nafsu makan, sakit perut, penyakit kuning, atau urin berwarna gelap, leukopenia, yang ditandai dengan demam, menggigil, sariawan, mudah memar atau perdarahan, kulit pucat, tangan dan kaki terasa dingin, atau pusing. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.